Kalian pernah membayangkan nggak bagaimana jadinya jika seorang preman jalanan masuk dunia MMA atau bela diri campuran? Apakah mereka masih tetap sekuat dan sesangar ketika di jalanan? Atau mereka hanya jadi badut lelucon saja ketika di atas oktagon? Dan mari kita bahas salah satu preman jalanan yang masuk dunia MMA. Ya, dialah Jiri Prochazka. Banyak penggemar MMA khususnya UFC yang belum tahu jika Jiri adalah seorang mantan preman jalanan. Jauh sebelum ia masuk ke dunia MMA, Jiri merupakan preman jalanan yang sering melakukan perkelahian. Bukan preman biasa, bisa dibilang ia adalah berandalan. Terhitung, Jiri sudah lebih dari 100 kali melakukan aksi perkelahian itu. Karena setiap minggunya, Jiri sering terlibat dalam aksi perkelahian. Merasa dirinya raja jalanan dan suka berkelahi, hingga akhirnya ia masuk pada geng terkenal yakni Hooligan, salah satu supporter sepak bola yang suka bikin onar. Bahkan Jiri pernah terlibat dalam perkelahian 30 lawan 30. Hingga akhirnya bakat premannya itu ia salurkan ke tempat yang lebih tepat, yakni ia masuk ke dunia MMA atau bela diri campuran. Dan di tahun 2011, Jiri langsung meraih medali emas dalam ajang Muay Thai di negaranya, yakni Republik Ceko. Kala itu, ia masih berusia 18 tahun. Dan di tahun 2012, Jiri langsung masuk ke dunia MMA. Dan benar, ketika ia masuk oktagon, kesangarannya tidak berkurang. Ia berhasil meraih kemenangan secara brutal. Hingga akhirnya ia direkrut oleh salah satu promotor MMA bergengsi dari Jepang yakni Rizin pada tahun 2015. Kala itu usianya masih 22 tahun. Dan inilah laga pertamanya di Rizin. Tak tanggung-tanggung, Jiri berhasil mengalahkan lawannya di ronde pertama. И всячески пытается сблизиться с помощью джеба. Вот сейчас выбросил. И похоже, сейчас будет добивание, какая-то глухая защита. Все, Уму непостижимо. Ему не так много лет на самом деле, а уже столько поражений. Kala itu sulit rasanya mengalahkan sang preman jalanan ini. Bahkan ia pernah mengalahkan sang jawara dan pemilik sabuk juara yakni Muhammad Lawal. Laga ini merupakan laga rematch, di mana di laga pertama ini Prochazka mampu dikalahkan dengan kejam. Dan itu adalah kekalahan pertamanya di Rizin. Di tahun 2019, Jiri mampu membalasnya dengan kejam pula. He's exhausted, he's not moving. King Mo covering up, Prochazka going in there for the finish. Danos, it's over! We have a new light. Selain pembalasan, tentu sabuk juara kini sudah berada di pinggangnya. Di masa jayanya, sulit bagi petarung hebat yang mampu mengalahkannya. Bahkan Fabio Maldonado yang mencoba merampas sabuk itu malah menjadi korban kebrutalannya. Nice combination there by Prochazka, backing up Maldonado. Oh, there's a nice right hand there. He's dropping a nice body shot there. Oh, and a nice right landed there. And he drops, and it's over. It is another first round. Termasuk Sibi Dolewe di laga selanjutnya yang juga menjadi korban kebrutalan sang preman ini. CB Dolewe. Here's that touch back. There's the beautiful job there catching the kick here. Those are going to take an effect, Frank. You look at the tap. Oh, no, Prochazka, it did not take long. Dan kemenangan ini sekaligus laga terakhirnya di Rizin. Karena setelah itu, Jiri Prochazka masuk ke promotor MMA paling bergengsi yakni UFC.
Sabuk Rizin yang ia kosongkan, akhirnya ia mencari sabuk lagi di UFC. Volkan Ozdemir adalah lawan pertamanya di UFC. Laga yang berlangsung pada Juli 2020 itu hanya berlangsung 2 ronde saja. Diyakini UFC bakal menjadi tempat yang sulit bagi sang preman, namun nyatanya di tangan sang preman semua lawannya sama saja. Setelah itu, gaya rambut sang preman mulai berubah, yakni ia mulai menguncir ke atas, dan itu sangat unik. Dominic Reyes di laga selanjutnya yang menjadi korban sang preman. Hingga akhirnya ia dipertemukan dengan sang pemilik sabuk juara, yakni Glover Teixeira. That can mimic Yuri Prochazka. First defense of his 205-pound goal. Big single there by Glover. Yes. Wow. Gets him down. Namun sekali lagi di tangan sang preman, sang raja itu hancur seketika. Glover's wrestling. Czech Republic has got one. Yuri Prochazka. A stunner in Singapore. Dan kemenangan ini membuktikan bahwa preman jalanan masih patut diperhitungkan dalam dunia MMA. Namun sayang, statusnya yang kini sebagai raja dan pemilik sabuk tertinggi di kelas berat ringan itu akhirnya harus dilepas dengan ikhlas karena Jiri mendapati cedera yang cukup serius. Hingga akhirnya ia harus melepas sabuk itu dengan tanpa perlawanan. Yes, that hurt him. Yuri's the flying knee. Oh, there it is! Yuri!